Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Jihadi selaku dosen Matematika Ekonomi dan Bisnis, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti sebagai moderator dan anggota kelompok saya Muhammad Farhan Ajiji, Irfandra Hadafi, Nur Ajijah Febriana, dan Alifiana Insan Kamil. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada Nur Ajijah Febriana dipersilakan. Model perkembangan usaha. Model perkembangan usaha merupakan penerapan teori baris dan deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan. Dari waktu pengembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang berpola seperti deret hitung. Maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung. Maksudnya disinilah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Dasar teori deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Rumus suku KN dari deret hitung. Suku KN dari suatu deret hitung dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Rumus jumlah N suku. Jumlah sebuah deret hitung dengan suku tertentu dirumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Contoh soal yang berkaitan dengan baris dan deret dalam modul perkembangan usaha. Perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? A sama dengan suku pertama 3.000, B pembeda 500, N sama dengan 5. Hasil bulan ke-5. U5 sama dengan A plus N min 1 dikali B. 3.000 plus 5 min 1 dikali 500. 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Jadi hasil produksi pada bulan ke-5 adalah 5.000 genteng. Jumlah produksi genteng sampai bulan ke-5. S5 sama dengan N per 2 A plus U5. 5 per 2, 3.000 plus 5.000. 5 per 2 sama dengan 8.000. Dikali jadi 20.000. Jadi jumlah produksi genteng selama 5 bulan adalah 20.000. Penerapan baris dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan baris dan deret dalam kehidupan sehari-hari di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung maksudnya di sini adalah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Dasar teori deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Rumus suku KN dari deret hitung. Suku KN dari suatu deret hitung dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A plus N-1B. Rumus jumlah N suku. Jumlah sebuah deret hitung dengan suku tertentu dirumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN.
Contoh soal, besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya 720 juta pada tahun kelima dan 980 juta pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Berapa besar penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta? Jawab, penerimaan tahun kelima, U5 sama dengan 720. U5 sama dengan A plus 5 min 1B, 720 sama dengan A plus 4B. Penerimaan tahun ke-7, U7 sama dengan 980. U7 sama dengan A plus 7 min 1B, 980 sama dengan A plus 6B, A plus 4B sama dengan 720, A plus 6B sama dengan 980, min 2B sama dengan min 260, B sama dengan 130. A plus 4B sama dengan 720, A plus 4130 sama dengan 720, A sama dengan 720 dikurangi 520, A sama dengan 200. Jadi penerimaan pada tahun pertama adalah 200 juta. Penerimaan tahun ke N sama dengan 460, UN sama dengan A plus N min 1B, 460 sama dengan 200 plus N min 1 dikali 130, 260 sama dengan 130N dikurangi 130, 390 sama dengan 130N, N sama dengan 3. Jadi jumlah penerimaan sebesar 460 juta terjadi pada tahun ketiga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.